Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan sistem pernapasan. Nah, di sini sistem pernapasan atau yang bisa disebut dengan respirasi itu dapat kita definisikan sebagai proses pengambilan oksigen dan juga pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, pada saat manusia atau ketika manusia itu bernapas, berarti kan dia sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan juga pelepasan karbon dioksida ke luar tubuh. Nah, pertukaran tubuh dan pelepasan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Dan manusia ini memiliki pernapasan yang normal ketika ditandai dengan bernapas itu sebanyak 12 sampai 20 kali dalam 1 menit. Nah, itu dalam bernapas juga itu umumnya manusia itu membutuhkan 300 liter oksigen dalam sehari. Jika seorang tersebut itu sedang mengerjakan pekerjaan berat, itu misalkan seperti mengangkat barang berat atau juga kegiatan seperti hari-hari atau olahraga itu oksigennya itu bisa bertambah menjadi berkali-kali lipat jumlah oksigennya yang diambil. Dan itu juga tergantung dari jenis aktivitasnya. Mungkin kalau aktivitasnya itu seperti ngangkat alat berat, itu bisa bukan kali-kali lipat lagi, tapi kali-kali lipat lagi ya. Nah, manusia itu bernapas itu bisa melakukan dengan 2 cara pernapasan, yaitu menggunakan pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, manusia bernapas itu menggunakan alat, yang pertama itu hidung, terus paru-paru, terus trakea, faring, bronkiolus, terus bronkus. Sistem pernafasan manusia terdiri dari organ-organ pernafasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Organ pernafasan yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf menuju otak, dan rambut-rambut halus atau silia saraf pembau. Selaput lendir dan silia ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung, mengatur suhu udara, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori. Kemudian organ pernapasan yang kedua adalah faring. Faring bisa disebut juga dengan TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara rongga hidung dan tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring ini terdapat laring. Kemudian yang ketiga ada laring, yakni pada laring terdapat pita suara dan epiglotis. Pada saat menelan makanan, epiglotis ini menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara pada saat bernafas, epiglotis ini akan membuka sehingga udara masuk ke laring, lalu menuju tenggorokan. Pada bagian bawah epiglotis ada tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Yang keempat ada trakea. Trakea ini berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Nah, trakea ini bercabang 2 dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea ada 3. Maksudnya dinding trakea terbagi 3 lapisan terluar, terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah, otot polos, dan cincin tulang rawan.
Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Nah, pada bagian belakang cincin tulang rawan tersebut tidak tersambung ke esofagus sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan lendir. Nah, lendir di sini berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Selanjutnya, debu dan mikroorganisme ini didorong oleh silia menuju belakang mulut. Silia berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing melalui. Selanjutnya, yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang, yang masing-masingnya menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea. Bedanya, dinding bronkus lebih tipis dari trakea. Bronkus ini bercabang membentuk bronkiolus. Kemudian, organ pernafasan yang keenam adalah bronkiolus, yakni merupakan cabang bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus ini bercabang-cabang menjadi saluran yang makin halus, makin kecil dan dindingnya tipis. Bronkiolus ini tidak punya tulang rawan tapi punya silia, dan setiap bronkiolus ini bermuara ke alveolus. Yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus ini merupakan saluran akhir pernafasan, yang dimana dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan sel darah ke udara. Struktur alveolus ini yang mendukung pertukaran gas, yaitu dinding yang sangat tipis sehingga gas yang dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Nah, alveolus ini merupakan kantong-kantong kecil mirip anggur atau alveoli yang jumlahnya sangat banyak karena fungsinya memperluas permukaan untuk pertukaran gas. Nah, permukaan dalam dilapisi epitelium sehingga memungkinkan difusi gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Dan bagian luarnya terdapat kapiler darah yang mempercepat terjadinya proses difusi dan pengangkutan gas. Yang terakhir atau yang kedelapan yakni paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat utama dalam pernafasan atau bagian terpenting dalam pernafasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Nah, paru-paru ini berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan, yang terbagi lagi menjadi 2 belahan atau lobus. Nah, paru-paru kanan ini memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu memiliki 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 atau yang disebut dengan pleura. Nah, kedua paru-paru ini dibatasi oleh cairan pleura tersebut yang berfungsi sebagai pelumas, sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang mekanisme pernafasan. Sini pada mekanisme pernafasan ada 2, yaitu mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Yang pertama yaitu mekanisme pernafasan dada. Nah, prosesnya dimulai ketika otot di antara tulang rusuk mengembang saat kita menghirup udara dan mengempis kembali saat kita mengeluarkan udara. Nah, untuk proses terjadinya pernapasan dada yaitu pertama saat kita menarik nafas terjadi kontraksi otot interkostal sehingga tulang rusuk pun terangkat dan rongga dada membesar. Kemudian paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru rendah sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian otot diafragma berelaksasi sehingga perut dalam keadaan datar. Nah, pada saat membuang nafas, otot interkostal berelaksasi sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula dan rongga dada mengecil. Paru-paru kemudian ikut mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi sehingga karbon dioksida keluar dari paru-paru. Nah, hal inilah yang membuat otot diafragma berkontraksi dan perut mengembang. Yang kedua yaitu mekanisme pernapasan perut.
Nah, pada pernapasan perut, otot diafragma akan berkontraksi saat proses inspirasi dan berelaksasi saat mengeluarkan udara. Untuk proses pernapasan perut ini menggunakan otot diafragma. Untuk prosesnya, yang pertama, udara dihirup melalui hidung, lalu tahan beberapa saat sebelum membuang udara lewat mulut. Nah, selama menarik nafas dari hidung, pastikan mulut tertutup untuk menahan bagian dada tetap datar sehingga diafragma bisa berkontraksi. Nah, posisi perut yang lebih condong ke depan atau mengembang. Selama proses inspirasi, rongga dada mengembang, tetapi otot bagian luar tulang rusuk akan berkontraksi sehingga diafragma pun ikut mengembang. Nah, proses ini yang memudahkan oksigen untuk langsung masuk ke dalam perut. Kemudian, tahap terakhir, hembuskan udara secara perlahan melalui mulut. Nah, ketika pertukaran oksigen sedang berlangsung dan karbon dioksida siap dikeluarkan, diafragma mulai mengendur, diikuti dengan otot tulang rusuk dan rongga dada yang mengepis. Gangguan pada sistem pernafasan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infeksi, alergi, atau kondisi kronis. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu asma. Penyakit kronis yang menyebabkan penyempitan dan peradangan saluran nafas, seringkali dipicu oleh alergen, olahraga, atau stres. Yang kedua, pneumonia. Infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri atau virus atau jamur menyebabkan radang pada alveolus atau kantung udara paru-paru. Yang ketiga, bronkitis. Peradangan pada bronkus sering disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus menyebabkan batuk pada produksi lendir berlebihan. Yang keempat yaitu tuberkulosis atau TB. Infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Yang kelima yaitu emfisema, bagian dari penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Kondisi ini merusak alveolus, mengurangi kapasitas paru-paru, dan menyebabkan kesulitan bernafas. Yang keenam, kanker paru-paru. Pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di paru-paru sering dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Yang ketujuh, sinusitis. Peradangan pada sinus yang menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat, nyeri pada wajah, dan sakit kepala. Yang kedelapan yaitu COVID-19. Penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat, seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas, serta